Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah regresi, di mana untuk materi ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan membahas mengenai teorinya, dan yang bagian kedua nanti kita akan membahas mengenai cara membaca output SPSS dari regresi. Di awal ini akan saya bahas dulu yang pertama, apa bedanya korelasi dengan regresi. Kalau korelasi itu kita untuk melihat hubungan dari dua buah variabel. Misalnya kita bisa mengetahui seberapa erat hubungan dari dua variabel tersebut, atau bagaimana hubungannya, positif atau negatif, yaitu arah ya, jadi arahnya apakah positif atau negatif. Nah, sedangkan kalau regresi itu untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi itu bedanya antara regresi dan korelasi. Lalu yang kedua, sesuai materi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa statistik pada dasarnya terdiri dari metode statistik deskriptif dan statistik inferensia. Regresi ini masuk ke statistik inferensia. Selanjutnya, statistik inferensia juga terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Pada dasarnya, regresi merupakan analisis parametrik. Namun dengan perkembangan zaman, kalau saat ini, regresi juga sudah masuk dalam analisis non-parametrik. Namun, untuk materi yang dibahas dalam statistik ahli ini, regresi ini masuk ke dalam statistik parametrik. Itu saja penjelasan di awal. Kita masuk ke materi regresinya. Pada dasarnya model regresi itu ditulis dalam bentuk Y sama dengan A plus B X, di mana Y ini sering diistilahkan sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau variabel tak bebas. Kalau X itu diistilahkan variabel tak terikat, variabel independen atau variabel bebas. A adalah intercept dan B adalah koefisien regresi atau slope. Nilai A dan B inilah yang akan kita estimasi menggunakan metode regresi. Dalam bentuk secara grafik, model regresi ini divisualisasikan dalam bentuk sumbu Y, sumbu X, dan A itu adalah nilai Y pada saat X sama dengan 0. Jadi titik awalnya, di sini interceptnya. Nah, kalau yang B itu adalah ini. Kalau dulu istilah di matematikanya itu gradien atau kemiringan. Selanjutnya kita masuk ke regresi linear berganda. Kalau yang dicontoh di awal, ini merupakan model dari regresi sederhana. Dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari variabel X dan variabel Y. Sedangkan kalau regresi linear berganda, itu variabel X-nya lebih dari satu. Selanjutnya, agar hasil estimasi atau nilai B yang dihasilkan itu dikatakan baik, maka hasil estimasi itu harus memenuhi standar atau kita istilahkan dengan BLEU, Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi saat hasil estimasi atau nilai B atau koefisien regresi yang kita dapatkan bersifat BLEU, Bayes Linear Unbiased Estimator, maka kita katakan itu adalah hasil estimasi yang baik. Seperti apa BLEU nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya uji-uji dalam regresi. Jadi uji yang pertama itu adalah uji simultan. Uji simultan ini untuk melihat apakah seluruh variabel X yang digunakan itu signifikan berpengaruh terhadap Y. Jadi uji simultan ini hanya berlaku untuk analisis regresi linear berganda atau yang analisis regresi yang memiliki nilai X lebih dari 1. Jadi uji simultan ini untuk melihat apakah seluruh variabel X yang digunakan itu signifikan secara simultan berpengaruh terhadap Y. Signifikan berpengaruh itu maksudnya benar-benar memiliki pengaruh terhadap Y, seperti itu. Sedangkan kalau uji parsial itu untuk melihat apakah masing-masing variabel X yang digunakan itu signifikan berpengaruh terhadap Y. Uji simultan dan uji parsial ini seringkali disebut dengan uji kelayakan model. Sedangkan kalau koefisien determinasi atau R-square ini biasa diistilahkan dengan uji kebaikan model. Nah, kalau koefisien determinasi sendiri ini untuk melihat seberapa besar variabel-variabel X yang digunakan itu mampu menjelaskan variabel Y.
Jadi sekali lagi saya ulang, dalam uji dalam regresi itu biasanya diistilahkan dua, uji kelayakan model dan uji kebaikan model. Kalau uji kelayakan model itu adalah uji simultan dan uji parsial. Sedangkan kalau koefisien determinasi ini merupakan uji dari kebaikan model. Kalau uji simultan itu kita menggunakan uji F atau ANOVA. Sedangkan kalau uji parsial itu menggunakan uji T. Lanjut, lalu asumsi-asumsi dalam regresi. Jadi, agar hasil estimasi tadi bersifat blue, seperti yang saya jelaskan di awal, nah maka dia regresi ini harus memenuhi asumsi-asumsi. Jadi hasil atau model, bukan hasil ya, model regresi yang kita hasilkan itu harus memenuhi asumsi-asumsi. Yang pertama adalah normalitas. Normalitas di sini maksudnya variabel X dan variabel Y itu harus berdistribusi normal. Namun dalam prakteknya kita seringkali sulit untuk mengetahui distribusi dari X dan Y. Makanya kita lakukan pendekatan dengan melihat errornya. Apakah errornya berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya asumsi linearitas. Apakah data bersifat linier atau tidak. Lalu asumsi yang ketiga adalah non-autokorelasi. Artinya autokorelasi datanya itu data, jadi misalnya ada variabel X. Variabel X ini terdiri dari sampel N1, N2, N3, N4. Nah, antara sampel N1, N2, N3, N4 ini tidak boleh berkorelasi. Itu yang maksudnya dengan non-autokorelasi. Karena saat dia berkorelasi, maka akan membuat selang kepercayaan menjadi lebih lebar. Untuk asumsi normalitas biasanya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kalau non autokorelasi ini menggunakan uji Turby-Watson. Kalau linearitas ini menggunakan uji Park. Dalam prakteknya seringkali asumsi dari normalitas dan non autokorelasi ini diabaikan. Namun dalam teori perlu saya sampaikan lagi bahwa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil estimasi regresi bersifat blue adalah yang pertama asumsi normalitas, linearitas, non-autokorelasi. Selanjutnya asumsi homoskedastisitas, artinya varian dari error itu harus bersifat konstan. Saat asumsi ini dilanggar, maka hasil estimasi tidak lagi efisien dan hasilnya cenderung over atau underestimate. Asumsi selanjutnya adalah non-multikolinearitas. Nah, ini asumsi ini khusus untuk regresi linear berganda. Arti dari non-multikolinearitas ini adalah variabel X yang ada dalam model regresi itu tidak boleh berkorelasi. Artinya, variabel X yang di dalam model regresi itu harus bersifat independen, tidak saling berhubungan antara X1, X2, X3, dan X4, dan seterusnya. Karena saat asumsi ini dilanggar, biasanya pengujian secara simultan itu hasilnya signifikan atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Namun saat diuji parsial itu banyak variabel X-nya yang tidak signifikan. Jadi itu asumsi-asumsi dalam regresi agar hasil estimasinya bersifat blue. Yang pertama adalah normalitas, linearitas, non-autokorelasi, homoskedastisitas, dan non-multikolinearitas. Demikian untuk materi yang pertama. Selanjutnya nanti akan kita teruskan ke materi yang kedua. Terima kasih.